Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Hari ini ada aksi besar, aksi bela rakyat April ya, bulan apa sekarang? September, 12 September 2022 di depan istana dengan 3 tuntutan rakyat. 1, turunkan BBM. Barusan anak saya yang guru bahasa Inggris itu dia bilang, Pak, Teteh, dia membahasakan dirinya Teteh sebagai kakak untuk 3 adiknya. Barusan ngisi full itu 30.000. Dia memberitahu sudah naik berapa, 30.000. Biasanya berapa? Biasanya 20.000 berapa gitu. Naiknya 30% ya. Besar juga itu. Terus kemarin tukang ojek juga gitu mengeluh ya. Ya itu memang akan memukul rata ya. Kenaikan itu seluruh rakyat Indonesia yang pakai BBM. Termasuk ojol itu juga mulai bergolak kan, karena aplikator itu masih memotong 30% meskipun Kementerian Perhubungan itu bikin peraturan 15%, tapi di lapangan siapa yang ngawasi? Dia mengambil bagian dari supir ojol itu yang harusnya dapat 15%, dipotong 5%, sekarang masih tetap dipotong 30%, dan itu dia sebagai rakyat biasa yang mencari nafkah dalam deru campur debu di jalanan. Orang-orang seperti pengemudi ojol itu tidak berdaya. Dan rata-rata rakyat itu tidak berdaya menghadapi kebijakan politik pemerintah yang menaikkan BBM. Dan itu sudah dikritik dengan sangat tajam ya, baik oleh Rizal Ramli dari pendekatan ekonomi, dan kemudian dikritik tajam oleh Rocky Gerung ya, dengan perspektif dan alasan yang berbeda dan cara pandang yang berbeda, tetapi rakyat tidak perlu penjelasan yang canggih dari Rocky Gerung ataupun yang sophisticated dari Antoni Budiawan ataupun dari Rizal Ramli dan lain-lain. Tapi rakyat selalu tidak berdaya menghadapi pemerintah yang harusnya mensejahterakan mereka. Justru rakyat itu dibiarkan menanggung bebannya sendiri dengan kenaikan itu. Dalam ketidakberdayaan itulah dalam posisi yang selalu tidak berdaya, kok tumben ada pesawat melintas di Parung, kok tumben mungkin itu pesawat yang nyasar atau kehilangan kontak dengan menara pengawas. Nggak pernah ada pesawat yang melintas di Parung. Itu tampaknya pesawat jet ya, atau pesawat itu sedang dibajak menuju satu titik tertentu oleh pembajak. Who knows, saya nggak tahu. Nah, di dalam ketidakberdayaan itu kemudian orang menyuarakan aspirasi rakyat yang kebanyakan rakyat itu tidak bisa ngomong kecuali memendam derita, dan kemudian mulutnya terkunci tetapi air matanya mengalir karena dia marah dan sedih melihat keadaan yang dia tidak bisa ubah. Kaum civil society dan kaum intelektual merdeka itulah yang hendaknya menyuarakan ya, keluh kesah rakyat dan bisa meraba kesusahan rakyat. Dan orang-orang yang sekarang turun ke jalan itu berusaha
untuk menyampaikan keluh kesah rakyat dengan cara yang lebih masif, karena mungkin kalau lewat media 1-2 tidak didengar. Moga-moga pemerintah bisa meraba ya penderitaan rakyat, tapi tampaknya tidak bisa karena pejabat-pejabat publik itu umumnya hidupnya tidak sederhana, tidak sesederhana rakyatnya. Pakaiannya mewah, ya, rumahnya di mana-mana, 1-2 di berbagai kota. Malah ada jenderal yang memiliki rumah di luar negeri. Dan itu sukar diharapkan pemimpin itu bisa meraba kesedihan rakyat yang dipimpinnya. Dan ya, Egi itu situ Pak. Ini ada jalan motor terus mentok tuh, ya. Egi paket, semua paket di rumah-rumah di kampung ini, yang di RT ini selalu patokannya adalah pesantren Ojolali yang lebih mudah dijangkau. Alhamdulillah, alamat pesantren Ojolali menjadi sangat manfaat. Ya, ada di Google Map juga. Yudi Pramuko, pesantren Ojolali. Nah, saya kira masih ada nurani hidup dari para cendekiawan, dari para akademisi, daripada aktivis-aktivis dakwah dan juga yang lain-lain yang nuraninya itu masih hidup, bahwa pemerintah itu sebenarnya diadakan untuk menggembirakan hati rakyat, bukan membuat hati rakyat itu susah ya. Dan kalau susah begini, semua naik, harga-harga naik, itu pemerintah juga nggak bisa menurunkan harga-harga itu. Bantuan tunai langsung BLT, BBM yang 24 triliun itu semacam karikatif saja, tambal sulam, dan diberikan hanya 4 bulan. Setelah itu pemerintah tidak menjamin lagi kan. Sementara keuntungan kenaikan BBM itu menurut Rocky Gerung itu diambil sebagian untuk diberikan permen kepada rakyat 24 triliun. Tapi tentu katanya Pak Jokowi akan minta lebih banyak untuk pembangunan IKN dan juga kereta cepat Jakarta-Bandung. Satu analisa yang mengejutkan saya sebagai tukang donat yang sekarang beralih profesi sebagai tukang mie ayam. Yang saya jual satu mangkok itu 12.000 dengan ayamnya sangat banyak. Semur ayam bikinan saya sendiri dan mie-nya saya bikin dengan mesin di rumah. Jadi silakan yang mau datang, 12.000. Kata orang-orang semurnya enak. Ya tentu saja enak karena saya bikin semur ayamnya itu saya bikin dengan rasa cinta. Mie-nya tentu saja enak karena saya bikin dengan rasa cinta, dicampur natrium klorida, natrium NaCl, keringat maksudnya. Ya kan diaduknya nggak pakai plastik, pakai tangan langsung. Cakra kembar, merek Cakra Kembar tepungnya dengan 1 telur. Jadi waktu ngadon mie ayam, tepungnya itu, mie-nya itu tentu saja enak karena campur rasa cinta dan natrium klorida alias garam. Keringet. Ya moga-moga ya tidak ada yang terluka dalam demonstrasi hari ini, dan pemerintah baik-baik saja dan mengubah kebijakan politik-politiknya yang akan memihak kepada rakyat. Rasulullah bersabda, la tungsurunna bidu'afaikum, kamu
akan dimenangkan, kamu akan ditolong, betul-betul akan ditolong dan disukseskan bidu'afaikum, dengan orang-orang lemah yang kamu bela di sekitar kamu. Kalau kamu berpihak kepada du'afaikum, kepada rakyat yang du'afa, rakyat yang lemah dan rakyat yang mustadafin, yang lemah karena dilemahkan oleh struktur, maka kamu akan dicintai oleh orang-orang lemah itu. Dan kepemimpinanmu tentu akan ditorehkan dengan tinta emas dalam sejarah politik Indonesia modern kita. Kalau tidak, maka satu kata untuk pemerintahan, untuk kepemimpinan yang tidak membela keluh kesah rakyat jelata, yang tidak membasuh air mata dari orang-orang du'afa yang lemah. Satu kata yang perlu diberikan kepada kepemimpinan yang seperti itu adalah tragis. Dan di akhirat sudah menanti pertanggungjawaban bagi sebuah kepemimpinan yang tidak adil dan menggencet rakyat yang dipimpinnya, sehingga mereka susah hati dan hidup di malam sunyi dalam derai air mata karena kesusahan ekonomi, beli beras literan setiap hari. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parogi Jember, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.